Masjid Raya ini adalah masjid, termasuk masjid sejarah tertua di Kalimantan Timur. Masjid Raya awalnya adalah masjid jami yang ada di pinggir Sungai Mahakam. Jadi masjid jami itu berdiri sekitar tahun 1925. Jadi berada di tepian Mahakam, tepatnya di pelabuhan, sekarang pelabuhan Tenggarong ya, di samping kiri Jalan Yosudarso. Masjid Jami ini luasnya 25 kali 25 meter perkan. Jadi pekarangan halaman masjid tidak ada, samping kiri tiang praktis berdiri di dalam air atau Sungai Mahakam. Dan samping kanan serambinya sudah berada di pinggir jalan umum yang sekarang bernama Jalan Yosudarso. Sedangkan arah muka dan belakang masjid hanya beberapa meter dari bangunan pertokoan atau pasar pagi sekarang. Kemudian Masjid Raya atau Masjid Jami ini karena penduduk Samarinda semakin bertambah, maka dibangunlah atau dicanangkan pembangunan oleh tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat Islam dengan pemerintah daerah pada tahun 1952 untuk membangun masjid besar yang representatif. Jadi dalam musyawarah menghasilkan kesepakatan membangun masjid yang sekarang ini wakaf dari almarhum pembakal Anang Inti, di mana beliau beramanat yang disampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Marisi almarhum atau imam waktu di Jami itu. Nah, peletakan batu pertama Masjid Raya waktu itu dilakukan oleh Bapak A.M. Prakasit atau Kepala Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 9 November 1953. Nah, hingga tahun 1967 bangunan masjid ini tidak terlaksana sehubungan banyaknya permasalahan yang dihadapi, diantaranya RAP atau rencana anggaran biaya kehilangan, jadi panitia masjid itu kehilangan RAP dan pekerjaan pembangunan tidak memenuhi syarat sesuai dengan rencana awal. Selain itu pada tahun itu juga gerakan G30 SPKI juga mempengaruhi ingin pembangunan ini berlanjut. Nah, jadi panitia dalam usaha mencari dan mengumpul dana pembangunan terbatas dananya dan adanya pemberontakan Gestapo atau gerakan G30 SPKI. Nah, pada Februari 67 tahun 1967 dapat kata sepakat untuk membentuk tim pemeriksa pembangunan yang ada, yang lama itu merubah status panitia menjadi yayasan agar memudahkan pengumpulan dana untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah pada tanggal 26 Desember 1967 dibentuknya Yayasan Masjid Raya Samarinda dengan atau notaris 220 guna menangani pelaksanaan pembangunan Masjid Raya yang sudah sekian lama terhenti pelaksanaannya. Jadi Masjid Raya yang ada sekarang pada tanggal 3 Februari 1974 atau 10 Muharram 1394 Masehi, maka diresmikanlah Masjid Raya yang waktu itu dibangun sekarang ini. Nah, waktu itu bangunan Masjid Raya ukurannya 40 kali 60 meter persegi dengan 4 buah menara dengan tinggi 13 meter serta terdapat lambang bulan sabit dengan lengkungan 50 cm. Nah, kemudian renovasi berikutnya karena penduduk Samarinda semakin banyak, jamaah kita semakin banyak, pada tahun 1990 kita mengadakan renovasi besar-besaran dengan ornamen yang bentuknya seperti masjid di Turki gitu. Dan ini tidak lepas dari perhatian Bapak Gubernur kita waktu itu, Bapak Haji Muhammad Ardan SH, untuk meningkatkan mutu dan fungsi bangunan Masjid Raya Samarinda sekaligus sebagai fungsi khusus sebagai landmark atau petanda kota Samarinda. Alhamdulillah direnovasi bangunannya yang lama dengan luas keseluruhan 3.550 meter persegi, luas bangunan berlantai 3 seluas 7.200 meter persegi dengan daya tampung 14.000 jamaah. Nah, alhamdulillah pada tahun 1990
merencanakan renovasi dengan mempertahankan beberapa bagian dari bangunan lama. Dan lokasi masjid ini di tengah-tengah lingkungan antara Citra Niaga, pelabuhan Pasar Pagi, pusat daerah perdagangan, sehingga masjid merupakan landmark kota Samarinda. Nah, begitu sejarah singkat Masjid Raya. Kemudian untuk kegiatan Masjid Raya, kami memprogramkan full 1 tahun itu untuk Jumat kita olah daftar untuk khutbah itu selama 1 tahun full. Jadi semua daftar khutbah yang kami para penceramah atau pengkhutbah sudah kita jadwalkan untuk selama 1 tahun. Jadi alhamdulillah kita bikin. Kemudian juga kita kerjasama dengan MUI karena Masjid Raya merupakan masjid besar sebagai masjid kebanggaan kita Kalimantan Timur, maka kami kerjasama dengan MUI di kabupaten kota. Jadi kami memanggil para dai atau kiai-kiai yang ada di Balikpapan, Bontang, Sangatta, PPU, Grogot atau Pasir, kemudian Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Jadi kami setiap dalam 1 tahun memanggil para kiai-kiai dari daerah-daerah untuk menjadi khatib di Masjid Raya. Kemudian kegiatan lain selain setiap hari kita adakan ceramah ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib menjelang isya, kemudian juga subuh. Dan pelaksanaan syahadatain setiap hari kita laksanakan. Kemudian juga kami mempunyai unit-unit kerja berupa Radio Darussalam. Alhamdulillah 1 bulan kami sudah streaming, jadi bisa didengarkan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Karena kami buka streaming, alhamdulillah radio kita bisa didengarkan di mana saja melalui rds.samarinda.com. Jadi apabila para jamaah yang ingin mendengarkan kegiatan kami bisa melalui Radio Darussalam streaming rds.samarinda.com. Juga kami memiliki sekolah Madrasah Darussalam Boarding School setingkat sanawiyah SMP atau aliyah SMA. Alhamdulillah ini 3 tahun berjalan, muridnya sudah hampir 150 orangan. Dan tahun ini kami akan meluluskan murid-murid kami. Dan insya Allah juga tahun ini anak-anak kita karena sekolahan baru dibangun, insya Allah tahun ini kita mungkin Oktober kita sudah resmikan sekolah Madrasah Darussalam di Jalan RA Ahmad Tripadin, Samarinda Seberang oleh Gubernur Pak Isran Nur. Kemudian juga kita punya klinik Semoga Sehat, melayani seluruh jamaah umat atau siapapun yang ingin berobat di klinik Semoga Sehat. Dan juga kemarin kita juga mempunyai program dari pemerintah, kita mendukung program pemerintah untuk vaksinasi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ribuan jamaah, baik itu umat Islam maupun umat lain atau agama lain yang ingin bervaksinasi COVID. Kita mengadakan hampir 4 kali vaksinasi massal. 4 kali vaksinasi. Alhamdulillah. Jadi kita walaupun masjid, kami juga ikut membantu program pemerintah terutama pemerintah Kota Samarinda dalam mencanangkan vaksinasi massal gratis di Masjid Raya. Dan perlu diketahui juga kegiatan kami bukan hanya itu saja, majelis taklim juga ada hari Minggu, ibu-ibu khusus hari Minggu dan hari Rabu. Jadi untuk ibu-ibu majelis taklim kita buka di hari Rabu dan hari Minggu. Nah, jadi buat ibu-ibu yang ingin ikut di majelis taklim silahkan datang di hari Rabu ba'da zuhur dengan Minggu pagi, yaitu kita khusus untuk ibu-ibu majelis taklim di Samarinda. Kemudian hal yang lain juga untuk masjid, program kita juga mu'alaf yang tadi sudah kita laksanakan. Mu'alaf itu kita gratiskan kalau dia ingin sunat atau yang belum sunat. Jadi untuk mu'alaf kita gratiskan itu sunat atau khitan begitu.